Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Min Sandi, kembali lagi di channel saya, Ayub. Oke, kita sudah masuk ke materinya. Langsung aja kita bahas. Apakah itu bilangan kompleks? Lanjut. Bilangan kompleks adalah bilangan yang dinotasikan oleh di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah suatu bilangan imajiner di mana I pangkat 2 sama dengan minus 1. Sebelum kita membahas operasi bilangan kompleks, kita mengetahui dulu apa arti bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang didapat dari hasil penyelesaian kuadratik, dan bilangan imajiner adalah salah satu bagian dari bilangan kompleks. Timbulnya bilangan imajiner dapat diikuti dari proses matematika yang sederhana, yaitu sebagai persamaan kuadrat AX 2 tambah BX dan C sama dengan 0, di mana penyelesaiannya ini membutuhkan rumus. Rumus yang sering kita gunakan adalah rumus ABC, yaitu rumusnya sebagai berikut. Oke, kita langsung aja masuk ke rumusnya. Rumus yang dari persamaan tadi ialah X12 sama dengan minus B kurang lebih akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, di mana ABC diambil dari persamaan kuadrat ini tadi. Yang di dalam kurung ini, yang di dalam akar ini maksud saya sering disebut dengan bilangan diskriminan, di mana bilangan inilah yang menentukan bilangan hasil dari bilangan imajiner. Apabila bilangan diskriminan ini hasilnya kurang dari 0, maka bilangan itu disebut bilangan imajiner. Lebih jelasnya langsung aja kita langsung ke contoh. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh. Kita dapat hasil dari persamaan, kita dapat soal dari persamaan 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah 5 sama dengan 0. Langsung aja kita masukkan ke rumus. A-nya adalah 2, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 5, dan diperolehlah hasil minus 36. Minus 36 ini belum bisa dikatakan imajiner. Lalu bisa kita ubah dengan 1 dikali minus 36. 1 dikali minus 36. Lalu ini bisa kita jadikan seperti ini. Akar minus 36 dikali akar 1. Dan barulah dapat dikatakan bilangan imajiner. Inilah hasil bilangan imajiner. Dan inilah baru bisa dikatakan bilangan imajiner. Oke, kita langsung lanjut ke pengoperasian bilangan kompleks. Let's go. Oke, kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan A tambah JB dan Z2 sama dengan C tambah JD. Maka Z1 ditambah Z2 sama dengan A tambah C dan JB tambah D. Di sini saya akan memberitahu sedikit kata-kata jawaban dari menjumlahkan. Maksudnya cara menjumlahkannya. Dalam penjumlahan bilangan kompleks, bilangan real hanya bisa dijumlahkan dengan bilangan real, dan bilangan imajiner juga hanya bisa dijumlahkan dengan bilangan imajiner. Lalu bilangan real hanya bisa ditambahkan hanya bisa ditambahkan dengan C, dan B hanya bisa ditambahkan dengan D. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke contohnya. Oke, saya akan sudah membuat contoh, yaitu Z1 sama dengan 8 dikurang 5i, Z2 dikurang min 3 ditambah 4i, dan Z3 sama dengan min 4 ditambah 9i. Kita langsung mengerjakannya. Yang pertama, Z1 ditambah Z2 sama dengan Z1 nya 8 dikurang 5i
ditambah min 3 ditambah 4i. Maka diperoleh hasil 8 ditambah 3 sama dengan 5. Min 5 ditambah 4 sama dengan min i. Maka diperoleh hasilnya 5i. Lalu yang kedua diberi pengurangan ya. Tadi saya belum menjelaskan pengurangan. Untuk pengurangan hasil dia pengerjaannya itu sama dengan penambahan. Ya, langsung aja kita contohkan. Misalnya Z2 dikurang Z1. Maka min 3 ditambah 4i dikurang 8 dikurang 5i. Dalam pengurangan dan penambahan ini kita harus memperhatikan tanda minus dan positif di sini karena ini sangat berpengaruh untuk hasil nantinya. Lalu kita kurangkan. Dalam pengurangan sama seperti penambahan, imajiner dikurangkan dengan imajiner dan real dikurangkan dengan real. Misalnya minus 3 dikurang 8. Jadi hasilnya minus 11. Tadi ada kesalahan sedikit tentang penglihatan ini negatif dan positifnya. Oke, hasilnya adalah minus 11 dikurang 11i. Dan yang selanjutnya kita membuat satu soal 2 operasional, yaitu misalnya Z1 ditambah Z3 dikurang Z2, yaitu Z1 adalah 8 dikurang 5i ditambah Z3 min 4 ditambah 9i dikurang min 3 ditambah 4i. Cara penyelesaiannya sama, yaitu 8 ditambah min 4 sama dengan 4. 4i 4. Oh, ini bilangan real ya. 4 dan min 5 ditambah 4 min 5 ditambah 9i sama dengan 4i. Lalu kita kurangkan dengan min 3 ditambah 4i sama dengan 4 dikali min 3, 4 dikurang min 3 sama dengan 7 ditambah 4 dikurang 4i sama dengan hasilnya i. Maka diperoleh hasilnya 7 ditambah i. Oke, langsung aja kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita sudah melewati penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks. Lalu kita masuk ke perkalian bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan A ditambah JB atau BI dan Z2 ditambah sama dengan C ditambah JD atau DI. Maka Z1 dikali Z2 adalah rumus yang kita pakai. Tidak rumus, sebenarnya ini tidak rumus, tapi cara yang kita pakai ialah A ditambah JB atau BI dikali C ditambah DI atau JD, yaitu untuk perkalian ini seperti biasa perkalian semana biasanya
real bisa dikalikan dengan imajiner, dan imajiner bisa dikalikan dengan real. Begitu. Berbeda dengan penjumlahan yang hanya bisa real dengan real, dan perkalian dua-dua bisa dikalikan. Maka kita kalikan A dengan C, A dikali C, maka hasilnya dapat AC, dan BI atau JB dikalikan dengan JD. Belum ke situ. A dikalikan dengan C dan A bisa dikalikan dengan JD, maka hasilnya dapat JAD. Dan JB bisa dikalikan dengan C dan JB dikalikan dengan JD, dan hasilnya dapat J pangkat 2. J pangkat 2 BD. Ini sebenarnya pangkat ya. Lalu ketika sudah dapat yang dalam pengelompoknya ataupun imajiner dengan imajiner, maka kita kelompokkan menjadi satu, real dengan real, imajiner dengan imajiner. Sebelum itu, dalam bilangan imajiner, I pangkat 2 ataupun J pangkat 2 sama dengan min 1, karena imajiner itu adalah bilangan berpangkat, maka dipangkatkan menjadi min 1. Maka dari itu kita tidak perlu menyederhanakan lagi, dan kita sudah mengetahui bahwa bilangan imajiner adalah jika berpangkat 2 min 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal perkalian. Ya, langsung saja. Z1 dikali Z2 sama dengan 8 ditambah 5i dikali 3 ditambah 4i sama dengan 8 dikali 3 24, 8 dikali 4 32, 32i, 5 dikali 3 15i, dan 5 dikali 4i 20i pangkat 2. Oke, nah ini 24 ditambah 32 tambah 15 47i. Karena imajiner bila pangkat 2 hasilnya minus, maka 20 ini kita ubah dalam bentuk negatif, jadi negatif 20. Oke, selanjutnya 24 dikurang 20 hasilnya 4 ditambah 47i. Maka kita dapat hasilnya 4 ditambah 47i. Lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke pembagian, kita harus mengetahui konjugat. Dalam konjugat adalah misalnya J1 sama dengan 3 ditambah 4i, J2 sama dengan 3 dikurang 4i. Yang dibilang konjugat adalah Z2, karena yang membedakan hanya di tengah-tengahnya ini saja. Lanjut aja kita ke contohnya ya. Misalnya Z1 dikali Z2 sama dengan 3 ditambah 4i dikali 3 dikurang 4i. Langsung saja ya, kalau sudah konjugat dia langsung saja kita tambahkan. Misalnya 3 dikali 3, langsung tidak kita tambahkan ya, langsung kita ini pangkatkan saja 3. Misalnya 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, dan hasilnya 9 ditambah 16. 2000 years later. Hasilnya 25. Oke, gitu saja. Langsung aja kita langsung ke pembagian. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan A tambah JB dan Z2 ditambah C tambah JD. Maka Z1 sama dengan A ditambah JB, Z1 dibagi Z2 sama dengan A ditambah JB per J tambah JD. Sama dengan A ditambah JB sama
per C ditambah JD dikali C sama dengan JD. Sebenarnya C ini nggak ada ya, dan C dikurang JD. Kenapa bisa ada C kurang JD di sini? Sebelum masuk pembagian tadi, saya sudah menjelaskan tentang konjugat. Ya, konjugat itu kita perlukan dalam pembagian ini. Maka dari itu saya menjelaskannya tadi. Pembagian bilangan kompleks bisa kita selesaikan dengan mengkalikan penyebut dan pembilang dengan konjugat. Konjugat dari soal ini ialah dari penyebut yang di bawah ini. Konjugat dari penyebutnya adalah C dikurang JD. Jadi ketika kita mengkalikan C dikurang JD, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Yang di atas ini bisa kita kalikan seperti yang perkalian tadi, dan yang di bawah kan karena kita sudah mempelajari konjugat tadi dan hasilnya bilangan real, maka hasil dari perkalian konjugat ialah berpangkat. Dan tadi kita sudah menjelaskan dan hasilnya pun berpangkat juga kan, maka hasilnya berpangkat. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contohnya. Let's go. Oke, kita masuk ke contoh pembagiannya. Saya sudah menyiapkan soal dari yang kedua tadi, penjumlahan pengurangan. Cuman saya ganti dengan tambah biar supaya lebih mudah. Langsung saja, Z1 dibagi Z2 sama dengan 8 ditambah 5i dibagi 3 ditambah 4i. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi tentang konjugat, kita perlukan di sini. Konjugat yang kita perlukan adalah konjugat dari penyebutnya, yaitu 3 dikurang 4i, 3 dikurang 4i. Karena ini sudah sama, jadi hasilnya adalah bilangan berpangkat. 8 ditambah 5i dikali 3 dikurang 4i per 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Yang di atas ini kita kalikan seperti perkalian biasa. 8 dikali 3 hasilnya 24. 8 dikali 4i sama dengan 32i, dan 5 dikali 3 sama dengan 15i, dan 5 dikali 4 sama dengan 20i pangkat 2. Karena bilangan imajiner berpangkat hasilnya minus, maka di sini kita buat hasilnya 24 32i 15i minus 20 per 3 pangkat 2 9 ditambah 4 16. Oke, maka kita jumlahkan 32i ditambah 15i, hasilnya 24 ditambah 47i dikurang 20. Oke, dan ini hasilnya 24 tambah dikurang 20, hasilnya 4 ditambah 47i per 9 ditambah 16 ialah 25. Oke, hasil dari pembagian 4 ditambah 47 per 25 adalah 4/25 dan 47/25i. Oke, maka dapat dituliskan hasilnya seperti ini. Oke, pada materi yang saya bawakan ini, dalam bidang teknik elektroindustri, penerapan bilangan kompleks dapat kita terapkan pada bidang kelistrikan, yaitu mengukur arus keluar dari sebuah rangkaian. Jika di dalam rangkaian
terdapat 2 tahanan. Maka untuk mengukur 2 tahanan itu dalam bentuk bilangan kompleks ialah Z1 dengan Z2. Z1 diketahui misalnya 10 dan 20 I, dan Z2 diketahui 50, banyak kali 50 ya, sekitar 5 saja, 5 dan 8 I. Maka hasilnya langsung aja kita ke penjumlahannya. Oke, penerapan dalam teknik elektroindustri dapat kita terapkan dalam mengukur arus yang keluar dari rangkaian. Misalkan rangkaian 1 terdapat 10 sampai 20 watt dan rangkaian 2 terdapat 5 sampai 8 watt. Maka arus yang keluar dari 2 rangkaian tersebut adalah, dan pertama Z1 dikali Z2, 10 dikali 20 I dan 5 kali 8, dan dapat hasilnya 10 dan ditambah 180. Maka arus yang dialirkan berkisaran sampai 110 berkisar 110 sampai 180 watt. Oke. Untuk penerapan bilangan kompleks dapat kita terapkan dalam rangkaian listrik ataupun mengukur tahanan atau arus yang keluar dari sebuah rangkaian. Baiklah, cukup sekian materi yang saya bawakan pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri tentunya, dan bermanfaat bagi orang lain yang melihatnya. Apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku saya dalam video ini yang tidak berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila perkataan saya masih terbata-bata, saya minta maaf karena saya masih belajar. Cukup sekian video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.